Hello students, thank you for checking this video. Today we are going to learn about asking for and giving direction. Menanyakan dan menunjukkan arah. Jadi biasanya materi ini bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari ketika kalian mungkin sedang berjalan-jalan di luar negeri atau mungkin kalian bertemu dengan turis. Ya, kalian bisa menggunakan istilah ini. Asking for direction atau menanyakan arah, petunjuk arah. You can use these expressions to ask for direction. Jadi kalian dapat menggunakan istilah-istilah atau ungkapan-ungkapan seperti yang ada dalam slide ini untuk menanyakan arah atau petunjuk jalan. For example, Hi, I think I'm lost. Nah, ini bisa kalian gunakan untuk awalan ketika kalian menanyakan direction. Lalu, dilanjutkan dengan How do I get to the hospital? Or maybe ketika kalian mau ke tempat lain, disesuaikan saja. For example, kalian mau ke pasar, ya How do I get to the market? Or to the library? Gitu. Terus kalian tanyakan, Is it far? Apakah itu jauh? Tuh, kalian bisa menggunakan itu. Atau jika tidak, kalian bisa menggunakan ungkapan selanjutnya. What's the best way to the swimming pool? What is the best way to the garden? What is the best way to the mosque? Ya. Bisa juga menggunakan ungkapan yang selanjutnya. Where is the hospital? Where is the market? Where is the library? Kemudian kalian jangan lupa nih, di ekspresi selanjutnya kalian bisa menemukan kata excuse me. Excuse me. Excuse me itu artinya permisi. Jadi akan lebih sopan ketika kalian menggunakan kata excuse me ketika kalian mau menanyakan arah. Biasanya kalau kita menanyakan arah kan kepada orang yang kita tidak tahu ya, stranger. Atau ketika kita ngobrol sama keluarga atau teman juga bisa sih ya. Tapi biasanya kalau misalnya kalian mau menanyakan kepada stranger atau orang yang belum kalian kenal, maka kalian harus lebih sopan. Excuse me, can you tell me where the hospital is? Excuse me, can you tell me where the library is? Begitu. Next, kalian bisa menggunakan ungkapan Is there a bank near here? Apakah ada bank di sekitar sini? Mungkin kalian sedang mencari bank. Is there a church near here? Apakah ada gereja di sekitar sini? Kalian mungkin bagi yang beragama Kristiani akan beribadah mencari gereja. Is there a mosque near here? Apakah ada masjid di sekitar sini? Begitu. Bisa juga menggunakan ungkapan yang lebih sopan lagi di bawah. Hello, I'm looking for the hospital. Permisi, saya sedang mencari rumah sakit apa disebutkan biasanya ya, misalnya medical hospital or Harjo Lukito Hospital gitu ya, supaya lebih jelas orang akan membantu kalian menunjukkan arahnya kalau kalian tahu nama rumah sakitnya, for example. Hello, I'm looking for the police station. Biasanya orang akan menunjukkan. Nah, ketika sudah menanyakan, orang akan menjawab. Maka kalian bisa menggunakan istilah-istilah berikut untuk menjawab pertanyaan tentang orang yang menanyakan arah. For example, it is turn back or go back. Diminta kembali. Turn left, belok kiri. Turn right, belok kanan. Take the first road on the left. Take the first road on the right. Ya, take the second road on the left. Ambil jalan pertama di kiri atau di kanan. Menyesuaikan. It is on the left. Di sebelah kiri. It is on the right. Di sebelah kanan. Straight on. Lurus saja. Straight on Alamanda Street. Jalan Alamanda lurus terus. Opposite. Opposite the library. Opposite the mall. Bla bla bla. Di seberang. Near bla bla bla. Dekat apa? Next to apa? Di dekat atau sebelah apa? Next to the stadium. Between, di antara. Between the post office and police
station misalnya. Nah, tentu saja ketika kita menjelaskan tentang memberikan arah atau menanyakan arah, kita akan berhubungan dengan direction itu sendiri. Istilah-istilah yang digunakan dalam direction itu bisa seperti turn left, turn right, go straight on, turn second left. Turn second left artinya dua belokan, ada dua belokan, nanti ambil belokan yang kedua lalu ke kiri atau ke kanan, menyesuaikan. Cross the road, menyeberangi jalan. Go through, melewati jalan itu, misalnya jalan apa, Alamanda, go through jalan Alamanda, lewat jalan Alamanda gitu. Go past, ya, melewati apa. Lalu kita juga biasanya akan berhubungan dengan yang namanya prepositions of place, ya. Jadi kita akan berhubungan dengan letak suatu benda itu di mana, preposisi. Behind, oh di belakang. Between, oh di antara. The hospital is between the market and the school. Rumah sakit itu berada di antara pasar dan sekolah. In front of, di depan. The post office is in front of the supermarket. Ya, misalnya. Terus near, di dekat. Next to, di dekat tapi dekat banget ya, bersebelahan. Kalau near, di dekat di area itulah ya. Lalu opposite, opposite itu di seberang, ya, across, sama saja. Oke, kalian pelajari ini, dihafalkan. Next, ketika kita menyebutkan tentang arah, kita tidak bisa hanya menggunakan left or right, ya, kiri atau kanan, karena orang itu kadang bisa lebih paham ketika diarahkan dengan arah, ya, north, utara, east, timur, south, selatan, west, barat, dan ini ada optional yang lainnya seperti tenggara, barat daya, barat laut, ya, kemudian timur laut. North, northeast, east, southeast, south, southwest, west, and northwest. Silakan kalian hafalkan, kalian pelajari. Can you tell me where the school is? Ini adalah salah satu contoh ungkapan asking for a direction. Now I have some examples. The first example is like this. Megan is lost. She wants to go to the airport. She asks for direction to a woman in front of her. Excuse me, can you tell me where the airport is? Go ahead to north for 2 kilometers. The airport will be on your left. Thank you, ma'am. You are welcome. Permisi, apakah Anda bisa memberitahu saya di mana bandara itu? Lurus saja ke utara sekitar 2 km. Nanti bandaranya ada di sebelah kirimu. Terima kasih, sama-sama. Seperti itu ya contohnya. Okay. Another example. Cat wants to go home, but she doesn't know how to get the bus station. Cat ingin pulang, tapi dia tidak tahu terminal bisnya di mana. Maka dia bertanya, "Excuse me, can you tell me where the bus station is?" Permisi, dapatkah Anda memberitahu saya di mana terminalnya? Go straight for 50 meters and turn left. Lurus saja sekitar 50 meter, nanti belok kiri. Thank you, you're welcome. Nah, seperti itu ya. I think that's all. If you have any question, please ask me in our class in Google Classroom. Thank you very much for your attention and see you.